perwakilan Tuhan supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apa.
Selamat pagi sahabat Daihatsu semuanya. Selamat pagi sahabat Daihatsu semuanya. Pagi ini kita mengadakan acara virtual event yang diselenggarakan oleh Astra Daihatsu, khususnya Astra Daihatsu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Virtual event itu apa sih? Virtual event itu adalah sesuatu yang diadakan oleh Daihatsu untuk lebih dekat lagi kepada pelanggan-pelanggan di Jawa Tengah dan DIY ya. Beberapa kali kita adakan, kita selalu mengundang public figure ataupun profesi-profesi yang selalu berbeda. Bulan lalu kita undang dokter untuk membahas COVID, bulan berikutnya kita membahas pelawak supaya di saat pandemi ini imunnya naik, jadi kita ketawa-ketawa. Kemudian banyak sekali profesi yang sudah kita undang. Dan kali ini di Jogja kita akan bahas soal olahraga. Ya. Olahraga apa ini Pak Sigit? Ya. Karena saat ini itu lagi tren olahraga sepeda. Ya. Yang kita lihat di mana-mana sepeda nih ya, sampai ke toko sepeda aja penuh ya. Terus kemudian kalau kita lihat di YouTube, semua profesi juga kita bermain sepeda. Khusus di Jogja ini kita akan bahas tentang persepedaan, olahraga dan khususnya persepedaan ya. Lah, di Jogja ini ada seorang YouTuber ya yang sangat ya terkenal lah ya, subscribernya udah cukup banyak ya. Nanti akan kita undang supaya berbagi tips, berbagi ajakan untuk kita semua bisa goes dengan fun, dengan senang, dan tentunya untuk bisa meningkatkan kesehatan kita semua ya. Tahu nggak kira-kira siapa tuh YouTuber tuh? Dia suka sepeda dari kecil loh Pak, dari SD. Oh. Kita kan rata-rata bersepeda dari tahun 2016, 2019, bahkan kayak saya mungkin newbie ya namanya. Ya. Itu dia udah dari SD Pak, dari kecil udah bersepeda. Ya. Dia asli Kauman, kemudian follower IG-nya itu udah sampai 40.000 ke atas. Rata-rata di Jogja kalau pesepeda itu sekitar 6.000, 9.000, dia udah 40.000 lebih. Siapa kira-kira? Kalau jumlah seperti itu rasanya cuma ada satu ya. Iya, di Jogja. Siapa? Doni Adika. Selamat pagi. Pagi. Pagi Pak Sigit. Silakan, Terima Mas kasih Doni. ya dipanggil. Sehat Pak. Ya. Dari Goes atau dari mana tadi, Mas Doni? Muter-muter aja Pak. Muter aja. Ya. Ini Mas Doni. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih soal pergoesan, ya. Soal pergoesan. Apa sih istilahnya yang benar sih? Cyclist, goes, apa sih Mas Doni? Kalau cycling itu kan aktivitasnya Pak. Oke. Kalau cyclist itu pesepedanya. Pesepedanya. Itu kan goes sama goeser. Iya, iya. Dan kalau goes kan goeser ya berarti orang yang goes gitu. Siap. Siapa Pak? Ya kita udah tahu semua kalau Mas Doni itu udah main sepeda udah cukup lama ya. Iya Pak. Kalau nggak salah dari dulu MTB ya. Betul. Saya pernah lihat YouTube-nya Mas Doni itu ngetrail pakai MTB di depan Masjid Kauman kalau nggak salah. Iya Pak, Ya. dulu kan kalau anak kecil kan biasanya suka yang kayak gitu kan, jumping gitu, adrenalin. Nah itu kan kayak deket rumah, ya udah kayak anak kecil main deket rumah aja sebenarnya. Oh gitu ya. Cuman itu emang dari dulu, jadi Iya, udah iya. kayak seneng sepeda itu udah lama, emang dari bener kata Mbak Ajeng tadi dari SD saya udah sepedaan. Sepedanya Dari aja kecil. gonta-ganti beda-beda. Iya, iya. Oke. Sesuai kesenangannya waktu itu. Ya. Kalau boleh tanya, olahraga itu kan macamnya banyak Mas, ada sepeda, futsal, terus sepak bola, badminton, tenis. Kenapa Mas Doni milih ke sepeda? Kalau dulu sih gara-gara dari kecil udah main sepeda gitu ya, jadi emang itu fun, jadi kita bisa kemana-mana. Terus naik sepeda itu kan kita dibanding naik kendaraan gitu ya, naik sepeda itu kan lambat, jadi kayak kita bisa lihat-lihat sesuatu hal yang biasanya kalau kita naik motor atau naik mobil itu kita nggak lihat. Karena naik sepeda, oh ini di sini ternyata ada ini, jadi kayak peka sama lingkungan. Ya. Terus yang lain lagi adalah sepeda itu salah satu hal yang direkomendasikan kalau kita sudah 30 up, 40 up gitu, karena sepeda itu olahraga aman Pak. Misalkan dibandingkan futsal itu kan yang high impact, futsal atau basket kan kita bisa gesekan sama orang. Kalau kita pas main olahraga kan nggak kerasa ya, wah semangat gitu. Tapi kalau futsal nanti bisa kecetet atau apa. Nah kalau sepeda itu kan di lutut itu juga aman, jadi aman buat jantung, aman buat badan karena tidak high impact itu tadi salah satunya. Pas Pak buat 30 ke atas. Iya. Jadi cocok buat kita juga ini.
Tapi enaknya gini ya Mas Juni. Walaupun sekarang itu kan jadi tren ya, orang banyak yang mulai sepeda itu langsung di usia yang tua. Apalagi pandemi ini karena untuk menutup rasa bosan jadi akhirnya bersepeda. Bagaimana sih supaya bersepeda itu ya, bersepeda itu tidak kayak terpaksa gitu. Jadi bisa benar-benar untuk fun dulu, terus akhirnya nanti bisa meningkatkan kesehatan gitulah. Kalau saya sih dulu awal-awal sepeda itu paling enak itu emang kalau ada temennya sih. Jadi kalau ada temennya kan nanti wah kita jadi diajakin, terus kita janjian. Tapi yang paling penting kalau ada temennya ya nggak boleh baper, karena kalau kita ada nanti ada kececean. Sama teman-teman itu dianggap motivasi aja lah, karena kan kita sepedaan cari fun, jangan sampai wah baper aku ini kewer gitu ya. Kewer sih. Itu nggak usah dipikir lah, karena sebenarnya saya pribadi itu basicnya adalah hobis dan bukan atlet, jadi saya akan sepeda semampu saya. Itu akan membuat pikirannya legowo, ya aku emang segini kok, kalau misalkan nggak kuat ya udah nonton aja, nggak usah gengsi, nggak usah apa. Kita kan harus tahu batasan diri. Kayak saya sepedaan tuh pakai heart rate itu loh Mbak. Alat rekam detak jantung. Jadi kalau misalkan kita udah nggak kuat, wah ini speednya saya udah nggak kuat nih, berarti emang saya harus nurunin. Nah itu kan kita harus sadar kalau kita itu hobis, jadi nggak usah gengsi-gengsian loh, kita bukan pekerjaannya sepeda, bukan atlet, kayak gitu. Jadi awalnya emang harus hobi dulu ya, harus seneng dulu ya. Pak. Harus seneng dulu gitu ya. Kalau udah seneng kan nanti kita akan melakukan dengan senang hati. Jadi nggak kerasa kalau kita sebenarnya olahraga dan seneng, jadi satu gitu loh, kesenangan dan olahraga kan. Kita sepedaan kan olahraga ada manfaatnya buat kesehatan. Biar nggak bosan juga mungkin ya. Bosan juga, tapi senang, jadi kan dikemas jadi satu, jadi menyenangkan. Ya. Mas Doni kan udah ngerasain ya sepeda itu enak gitu, dan berharap juga banyak orang lain juga ngikutin untuk bersepeda gitu. Apa sih sebenarnya motivasinya supaya orang lain tuh yuk bersepeda juga itu, selain tadi untuk kesehatan, untuk fun gitu. Apa yang diharapkan Mas Doni gitu? Kalau saya sih sepedaan karena seneng dan pengemasnya itu sepedaan jadi seneng ya. Kalaupun orang lain ikut, harapannya juga ikut seneng dan ikut sehat. Karena kan ya, misalkan olahraga itu kan banyak macamnya gitu kan sebenarnya Pak. Nah, sepeda itu salah satu olahraga yang kita bisa lakukan sendiri tanpa harus misalkan sepak bola atau futsal, kita harus ngumpulin banyak orang. Sepeda tinggal keluar, muter-muter aja komplek setengah jam, terus atau 1 jam itu udah cukup, dan itu udah olahraga dan itu seneng. Kadang saya misalkan lagi gabut gitu kan, kan rumah saya dekat Malioboro nih, lagi gabut itu saya cuma muter Malioboro, muter Tubus, muter-muter aja gitu. Udah sering padahal, cuman ya itu tak ulang-ulangin ya seneng aja Pak. Tetap seneng gitu ya? Seneng, iya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Sigit, ini Rocky yang lagi viral di YouTube itu ya Pak? Iya betul, ini Rocky yang sekarang lagi viral di YouTube dan cukup diterima oleh masyarakat. Nih mobilnya turbo 1000 turbo, kemudian yang 1200 tidak turbo, tapi dari tenaga semuanya hebat semua Mas. Mbak Jeng, saya kan baru lihat Rocky cuma di YouTube. Lihat langsung boleh nggak? Boleh. Yuk. Boleh banget. Saya pengen lihat dalamnya kayak gimana. Sebelum kita masuk ke fitur-fitur Rocky, yuk kita bahas terlebih dahulu poin-poin kelebihan dari mobil ini. Pertama, desain yang trendy dan aktif. Hal ini dapat kita lihat dari desain styling yang modern, muda, dan aktif. Dari eksterior, Rocky menggunakan global styling yang paling terkini dengan warna special two-tone. Dan untuk interior, dashboard menggunakan desain cockpit full digital matter cluster yang futuristik dan desain floating pada head unit dengan ukuran besar. Kedua, mesinnya powerful, efisien, dan memiliki teknologi terkini. Hal ini dapat kita rasakan pada mesin baru Rocky yang menggunakan 1000 cc turbo yang powerful namun tetap irit, serta mesin terbaru 1200 cc yang seirit mobil KBH2. Selain itu, penggunaan transmisi baru dengan teknologi DCVT yang dilengkapi dengan fitur baru Power Mode, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang bertenaga, nyaman, mulus, dan efisien.
Ketiga, Rocky ini memiliki sistem keamanan global tercanggih yang menggunakan ASA, Advanced Safety Assist. Selain itu, ditambah dengan sistem keamanan standar berupa Hill Start Assist, ABS, EBD, VSC, TRC, serta seatbelt reminder di setiap baris. Semua fitur keamanan ini dapat dimiliki dengan harga terjangkau. Keempat, Rocky merupakan mobil terbaik yang layak untuk dimiliki karena sudah teruji kualitasnya di Jepang dan Malaysia. Daihatsu memiliki banyak jaringan outlet dan bengkel dalam naungan Astra dengan harga servis yang terjangkau. Yuk kita bahas mengenai varian di Rocky. Berbeda dengan varian mobil Daihatsu biasanya, Rocky memiliki varian teratas dengan mesin 1000 cc dengan teknologi turbo. Dan untuk varian di bawahnya dengan mesin 1200 cc. Rocky memiliki 7 varian, yang dimulai dari 1200M dengan 2 pilihan transmisi, yaitu manual dan DCVT. Setelah itu, varian 1200X dengan pilihan manual dan DCVT. Selanjutnya, 1000R bermesin turbo, memiliki 2 pilihan transmisi, manual dan DCVT. Dan untuk varian paling tinggi 1000R bertransmisi DCVT dan memiliki ASA, Advanced Safety Assist, yaitu sistem keamanan global tercanggih. Nah, setelah kita membahas mengenai eksterior, mari kita bahas mengenai interior. Interior dengan desain sporty dan aktif, didominasi dengan warna hitam dengan aksen merah dan silver. Dan ada yang berbeda dengan mobil lainnya ketika kita naik mobil ini. Sahabat akan merasakan pandangan mengemudi lebih luas, didukung dengan posisi kursi yang ergonomis, memberikan pengalaman berkendara terbaik. Desain center cluster yang menjorok ke arah pengemudi berkonsep cockpit style, memudahkan mengatur AC dan audio, memberikan pengalaman berkendara sporty dan nyaman. Ruang kabinnya nyaman dan lega, dapat memuat 5 orang penumpang dewasa, dan bagasi yang luas. Dan di bagian kursi pengemudi dan penumpang depan, menggunakan desain bucket seat yang memiliki bagian penopang pada kiri dan kanan yang memberikan ekstra kenyamanan. Serta kursi bagian pengemudi bukan hanya memiliki konfigurasi kursi sliding dan reclining, namun juga memiliki seat height adjuster yang memudahkan menaikkan dan menurunkan kursi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Nah, untuk konfigurasi kursi baris kedua, berbeda dengan konfigurasi kursi lainnya, yaitu dapat di reclining 2 level, dilipat 60-40 dengan semi-flat sehingga dapat mengangkut lebih banyak barang. Setelah itu, untuk bagasinya sangat luas dan fleksibel. Tanpa melipat kursi baris kedua, bagasinya memiliki volume 303 liter. Dan apabila lantai bagasi diturunkan menjadi 369 liter. Semakin luas ya. Bukan hanya lega dan fleksibel, ketika ingin mengganti ban juga mudah. Tinggal angkat lantainya, lalu angkat bannya. Mudah kan? Tidak perlu 2 orang. Selanjutnya kita bahas bagian dashboard. Dengan desain cockpit style diberikan aksen silver dan merah. Dilengkapi juga dengan fitur canggih menjadikannya semakin sporty. Nah, sekarang kita mulai pada bagian pengemudi. Meter clusternya dengan teknologi canggih TFT dengan layar yang besar. Sudah digital dengan 4 pilihan desain tampilan yang dapat disesuaikan dengan karakter pengemudi. Dalam meter cluster ini terdapat beberapa submenu yang canggih seperti suhu, odometer, tachometer, jam, current, average, range, trip, info mobil, peringatan, dan setting. Untuk mengatur meter cluster, bisa menggunakan audio steering switch di setir. Memiliki fitur baru pengingat waktu servis, ulang tahun, dan anniversary. Di setir Rocky sudah ada phone and audio steering switch yang memudahkan mengatur audio dan meter cluster dengan tetap konsentrasi mengemudi. Rocky juga dilengkapi dengan power mode yang meningkatkan akselerasi mobil secara seketika, khusus varian DCVT. Dan semakin nyaman dengan tilt steering yang memudahkan mengadjust ketinggian setir disesuaikan kebutuhan pengemudi.
Pada bagian kanan bawah setir, terdapat dua tombol, yaitu ASA dan VSC. Fitur ASA dan VSC dapat dimatikan dan dihidupkan melalui dua tombol tersebut dan remindernya akan tertera di meter cluster. Setelah itu, di bagian sebelah kiri setir, terdapat 9 inci 2-din touchscreen head unit dengan desain floating yang trendy dan audio yang canggih. Dengan sistem audio yang paling terbaru, Android Auto dan Apple CarPlay yang membuat seluruh aplikasi di handphone dapat langsung terhubung dengan head unit. Aplikasinya seperti Google Maps, Spotify, WhatsApp, dan banyak aplikasi lainnya yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi. Serta voice command yang terhubung dengan Google Assistant untuk Android dan Siri untuk Apple. Untuk memberikan komen via suara, hanya dengan menekan tombol voice command di setir. Head unit ini juga didukung dengan 2 tweeter dan 4 speaker yang menghasilkan suara baik untuk penumpang di baris pertama dan kedua. AC digital berdesain modern yang memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin. Menyalakan mobil semakin nyaman dengan start-stop engine button tanpa menggunakan kunci. Dan tetap nyaman selama perjalanan dengan power outlet dan USB port mendukung gaya hidup digital pengguna Rocky. Nah, pada bagian pintu, semakin sporty dan stylish dengan perpaduan warna hitam dan silver dengan aksen merah. Dan semakin nyaman dengan soft pad pada door armrest. Serta semakin nyaman saat membuka dan menutup kaca mobil dengan power window dan power window lock. Dan semakin mudah dan rapi menyimpan barang dengan 15 storage. Di baris pertama, 2 cup holder, 2 smartphone holder, 2 door pocket bottle holder, glove box, 2 front console storage, console box, under seat tray. Dan di baris kedua, 2 door pocket bottle holder dan side bag pocket. Nah kan kita udah lihat mobilnya nih pasti kayak, terus misalkan ada teman atau saya di baru gitu, terus nanti servisnya gimana? Wah, di sini servisnya lengkap. Jadi ada penjualan mobil baru, juga ada servis jadi unitnya sendiri. Yuk kita lihat di belakang saya langsung, Mas. Siapa Pak? Ini loh Mas Doni yang tadi ditanya di sini ada apa aja. Bengkelnya ini Ya, di sini adalah bengkel Astra Daihatsu Melati, tapi sering disebut Astra Daihatsu Jalan Magelang juga. Ya. Di sini ada fasilitas general repair, ya seperti ini, mobil lagi di servis. Kemudian juga ada fasilitas untuk spuring, balancing, ya. Kemudian ada fasilitas tune up, overhaul, kita semua siap lakukan, bisa kita lakukan semuanya. Ya. Siapa Pak? Oke, lanjut tadi Mas Doni. Ya, yang soal sepeda, ya. Sepeda itu sebenarnya ada berapa jenis sih Mas Doni? Ya. Kalau sepeda itu banyak sih Pak jenisnya Pak. Tapi mungkin kita ngomong secara umum kali ya. Dulu tuh kalau saya waktu pertama tuh ngajarin anak saya tuh ada mulai dari balance bike yang nggak ada genjotannya tuh loh Pak. Mungkin sekarang kalau bapak-bapak orang tua mesti udah pada tahu, sepeda apa ya yang nggak ada genjotannya. Terus ada kalau anak-anak tuh ada sepeda BMX. Yang fiksi itu oh bukan ya, beda lagi ya? Pak, balance bike yang nggak ada goesannya, cuman kayak didorong-dorong gitu. Ada sepeda BMX. Pakainya kaki itu ya? Pakai kaki. Terus kalau sekarang tuh yang rame kemarin beberapa waktu lalu awal-awal pandemi itu sepeda lipat loh Pak. Karena kan kayaknya kecil, ringkes. Kalau orang misalkan, wah aku mau sepedaan, tapi kalau misalkan capek bisa dilipat terus pulang tinggal cari gokar atau apa gitu. Ya. Sepeda lipat. Terus Nggak kelihatan, nggak kuatnya. Dari lama tuh ada MTB. MTB kan udah lama lah MTB. Terus ada juga sepeda federal. Nah terus kalau yang sekarang yang lagi rame itu sepeda road bike Pak. Jadi apa ya, bisa jauh-jauh tapi tetap enteng gitu. Nah kan saya kan pakai road bike juga, jadi emang bisa menjelajah kemana-mana gitulah. Atau itu alasan Mas Doni dulu main MTB itu sekarang pindah ke road bike itu biar jalannya bisa panjang gitu loh. Waktu yang sama tapi jalannya bisa panjang gitu. Betul Bapak, dulu kan saya naik MTB itu kayaknya 1 jam itu kok cuman
deket, terus udah capek kan berat, terus begitu tahu road bike pertama-tama, ternyata enteng ya. Terus buat reguler jaraknya lebih jauh, terus kayak olahraganya lebih kerasa ya. Ada pindah ke road bike dan sampai sekarang malah keterusan Pak. Tapi MTB-nya masih kan Mas? Masih buat MTB-nya masih kalau pas buat nanjak-nanjak yang ekstrim gitu ya? Ekstrim, iya buat coba tanjakan ekstrim. Terus misalkan jalannya yang jalan-jalan rusak, terus kayak cuman deket-deket itu kan kayak lebih santai aja naik MTB. Emang setiap sepeda itu ada fungsi dan kegunaan masing-masing. Jadi misalkan ada anggapan orang misalkan, wah sepeda Sally itu terbaik atau sepeda road bike itu terbaik, MTB terbaik, ya nggak bisa kayak gitu juga. Semua kan ada kegunaannya masing-masing Ya, dan kesenangannya masing-masing. Ya. Jadi tiap orang senangnya beda-beda. Iya, siap. Terus ini kita kan tahu semua sekarang masih masa pandemi. Nah, Mas Doni mungkin ada nggak tips-tips bersepeda pas pandemi seperti ini? Kalau saya dan teman-teman sih, ini udah 2 tahun ini tuh kita nggak ngadain yang gobar besar gitu sih Mbak. Jadi kita biasanya gobar-gobar tuh cuman sama teman-teman terdekat yang kecil-kecil, terus ya kita tetap jaga prokes, pakai masker gitu sih Mbak. Jadi emang tahu teman-temannya yang bisa goes bareng, ini tahu circle-nya kira-kira ya kita saling menjaga preventif, cuma tetap pengen goes juga kan ya. Biar tetap aman ya Mas ya. Kelompok kecil biasanya kita. Iya. Sama itu Mas Juni, kan sering ada hoax atau isu kalau main sepeda itu jangan sampai ketahuan istri, itu maksudnya gimana? Tergantung orangnya Pak. Kalau saya sepeda apapun saya cerita ke istri Gitu semuanya ya? tahu, jadinya saya tenang. Saya mau upgrade apa, mau beli apa, jadinya kalau pas upgrade saya Upgrade-nya itu Nah. katanya itu pada disembunyikan gitu biar nggak ketahuan upgrade-nya harga 10 juta aja bilangnya cuma 1 juta gitu kan, biasanya gitu. Kalau itu saya pribadi enggak sih Bapak, saya tahu ini harganya segini, ini harganya segini. Kalau jujur tuh malah kita tenang karena nggak harus menyembunyikan sesuatu sama istri. Yang penting kan istri aman gitu. Jadi Atau kita mungkin Mas upgrade Doni juga. ini jadi ajak istrinya bersepeda supaya nggak terlalu ini ya, itu tips juga kan Mas? Betul, Pak. Jadi istrinya juga diajakin goes kan. Biasanya bapak-bapak senang goes tapi istrinya cuma di rumah aja kan, bosan juga pasti. Nah akhirnya diajakin goes juga, jadinya sama-sama seneng. Dan aman ya Mas? Aman, mau upgrade apa-apa aman. Balik ke yang pertama tadi yang soal macam-macam sepeda. Untuk tipsnya untuk upgrade itu gimana sih? Kan kadang-kadang orang kalau beli yang langsung speknya tinggi itu kan ya eman-eman duitnya dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau misalnya kita mau beli yang dari level yang bawah gitu, apa aja sih yang harus di-upgrade? Pertama itu apa sih? Kalau saya sih, kalau upgrade itu disesuaikan kebutuhan loh Pak. Sebenarnya itu kalau kita beli sepeda itu kebanyakan tuh sudah mampu untuk untuk mengakomodir kita goes. Cuman biasanya yang nggak tahan tuh gengsi sama nggak tahan sama temen-temennya yang dari kanan kiri, wah ini harus upgrade. Nah, kita harus tahu kebutuhan kita Bapak. Oke. Terus kalau upgrade, kalau saya sesuai kebutuhan, misalkan saya sebenarnya pakai 105 itu sebenarnya udah cukup, nggak usah harus pakai Dura Ace. Itu kan harganya kan jauh. Nah itu disesuaikan kebutuhan sama dana juga Bapak. Jangan sampai boros, karena kalau kita upgrade yang mentok-mentok tapi kita nggak pakai maksimal kan sayang juga sebenarnya. Kalau saya pribadi sih sayang. Udah Dura Ace makanya sebulan sekali gitu. Nah itu kan sayang dibanding yang goesnya harian. Nah kayak gitu sih. Jadi tahu kebutuhan kita aja. Siap. Ya. Siap Bapak. Mbak Jeng, Iya Mas. di sini cuma bisa benerin mesin aja Mas. Enggak Mas, di sini ada body repair juga dengan cat ovennya lengkap. Itu semua ada di sini. Jadi kalau kita pas naik mobil kita nggak sengaja gores gitu bisa dibenerin di sini? Bisa. Bisa lihat ya, Mbak? Iya bisa. Yuk, Kita langsung ke sana? Yuk. Iya. Ini Mas Joni tadi yang disampaikan ini body repair kita. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja nabrak pengores-gores, ini bisa ya? Kebetulan di Jogja untuk Astra Daihatsu hanya ada di sini body repairnya. Ya. Nanti bisa persis kayak baru lagi Pak? Persis kayak baru, kita standar Standarnya Astra ya. Wah. Dan kita menerima banyak sekali asuransi karena kita rekanan cukup banyak dengan asuransi di Jogja. Nah, ini kan kalau mobil saya rusak Pak, terus pandemi nih. Kadang kan saya kalau pengen servis mobil itu kalau mau keluar takut. Atau misalkan saya mau ke tengah jalan itu ada solusinya? Tepat sekali Mas Joni. Jadi kita juga ada fasilitas namanya Daihatsu Mobile Service Mas. Ini Pak. Jadi mobil ini siap ke tempat Mas Joni. Mas Joni tinggal telepon aja di kita atau bisa book juga di Daihatsuku.
nanti download aja Aplikasi? di aplikasi di Oh. Google Play ada, di Play Store ada, di Hatsuku. Jadi- nanti Mas Doni bisa booking untuk servis. Ya, nanti kita arahkan kalau misalnya Mas Doni nggak bisa ke sini, nanti mobil DMS kita yang menuju ke tempat Mas Doni. Jadi Tinggal duduk sambil ngopi di rumah, nanti mobil Datang. datang, diperbaiki, selesai ngopi, udah selesai mobilnya. Oke. Ya, terima kasih. Mas Doni, kalau Ya. buat pemula nih kayak saya gitu, kira-kira ada tips nggak bersepeda yang benar gitu? Yang bener, pertama tuh kita harus tahu sepedanya dulu Mbak. Jadi kan kita harus tahu, kan sepedanya baru ya. Iya. Oh ini sebelah kanan tuh gear apa namanya buat pindah gear mana, sebelah kiri buat pindah gear mana. Terus harus tahu cara ngerem. Terus nanti kalau udah pakai sepatu klip harus tahu masangnya gimana, nyopotnya gimana. Terus yang paling penting adalah harus tahu apa namanya cara goesnya. Jadi kalau Iya. goes kan kita kalau goes itu ada cadence loh Pak. Ya, nah. Kita harus tahu putarannya. Jadi kayak ada kalau goes itu enak tuh ada iramanya. Jadi ketika kita goes jauh itu kita nggak cepet capek. Terus kita juga harus tahu heart rate kita. Saya heart rate tuh apa namanya detak jantung gitu loh. Jadi kalau kita tahu itu kan nggak capek Mbak. Jadi misalkan kita goesnya ke Poland itu cepet capek Pak. Ke Poland tuh artinya Ke Poland di tuh over gitu ya? Zona 5 kalau di apa namanya di detak jantung zona 5 itu bisa ke Poland. Nah, kita harus tahu kalau aman tuh pakai zona 3, zona 2. Makanya kita pakai speedometer. Jadi paling mudah itu kalau kita langsung praktek aja, Mbak. Langsung praktek goes. Oh, Langsung coba muter-muter, Mbak. ya kita pakai baju atau ganti atau ini Mas? Masa pakai itu? Pakai outfit Berarti, juga mendukung. iya, biar bagus ininya ya. Biar enak. Jadi Enak. kita pakai jersey kayak gini tuh bukan tanpa ada, maksudnya apa ya? Ada kegunaannya juga. Jadi kalau pakai baju biasa itu kan kita berkeringat. Keringatnya itu kalau misalkan apa namanya kita nggak maksimal langsung menguap, itu nanti capek juga Mbak. Karena kan badannya akan basah terus pakai Iya, kan iya. baju kayak gini kan bikin cepet kering keringatnya. Jadi kalau Iya. kita goes lebih enak. Jadi mendingan ganti dulu deh. Atau ngilangin masuk angin juga kali ya? Jadi memang sebaiknya harus siap, terus kemudian pertamanya santai dulu, kan kita Iya. baru semua nih dan rencana sih Mas, kita mau bikin tim juga gitu, tim goes gitu. Wah luar biasa. Emang ya harus mulai sedikit-sedikit lah Pak. Jadi kalau dulu ada yang nanya sama saya, Mas, saya pengen goes 100 kilo gimana? Ya harus mulai dulu dari 20 kilo dulu, 30 kilo. Rutin ya, yang Naik penting ya. sedikit-sedikit, nggak bisa kita nggak pernah goes, tiba-tiba diajakin goes 100 kilo, yo capek nggak kuat Mbak. Jadi emang harus mulai rutin dikit-dikit dulu naik. Iya. Kita Mas sekarang Doni mau ajarin sebentar kita? Ayo. sekarang ya Pak, Ya. cobain Ayo, untuk saya tetap harus ganti nih ya? Apa? Yes. Ayo saya tungguin ya. Oke. Cek Ya, ganti yuk. dulu ini berarti ya. Bentar ya, Mas Doni Iya. ya. Yuk, oke. Iya. Yuk.
Terima kasih sahabat Daihatsu telah menyaksikan goes bareng Rocky dan Doni Adika dalam acara virtual event Astra Daihatsu Jawa Tengah dan DIY. Dalam virtual event kali ini, sahabat Daihatsu bisa mendapatkan benefit free admin bila kredit dan tambahan cashback dengan cara like, komen, dan subscribe channel video ini. Untuk keterangan lebih lengkap, silahkan hubungi cabang Astra Daihatsu di bawah ini. Salam Daihatsu.